Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam dimanapun Anda warahmatullahi wabarakatuh. berada, kembali bertemu bersama saya pada acara Bincang Bersama Bang Acap. Ini merupakan acara talkshow yang akan menghadirkan para tokoh yang saat ini tengah dibicarakan di tengah masyarakat. Baik itu tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh yang bergerak di bidang apapun. Kali ini saya akan kembali menghadirkan salah seorang tokoh yang sudah kita kenal, yang namanya tengah dibicarakan sebagai salah satu kandidat yang diperhitungkan pada pemilihan wali kota Bandar Lampung. Beliau adalah Insinyur Haji Firmansyah Y. Alfian MBA ya? MBA. MBA, ya. Wah. Assalamualaikum Bang Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Acap. Tapi pun. Tapi sebelum saya melanjutkan perbincangan ini, saya ingin tamu saya ini berdiri sebentar. Oh, siap. Ya, Oke, ya, Bapak dan Ibu semua, para pemirsa. Oke, makasih. Siap. Ini agak yang kenapa saya ingin beliau itu berdiri, karena memang ada satu hal yang menurut saya sangat menarik adalah cara berpakaian, ya. Ini cara berpakaian seorang rektor yang menurut saya agak tidak biasa, gitu kan, agak tidak biasa. Dan ini adalah pakaian gamis yang memang sehari-hari selalu menjadi pakaiannya Bang Firman. Bener Bang ya? Sehari-hari memang pakai begini? Ya, bismillah, iya Bang. Ya. Sehari-hari Bang. Sudah nyaman. Sudah nyaman ya? Dan pun juga ini kan belajar ngikut-ngikut aja sih Bang. Oh, ngikut-ngikut apa yang dipakai sama Nabi, ya kan? Karena dalam agama Islam dikatakan bahwa barang siapa mengikuti sunnah Nabi, maka itu berarti mencintai Nabi. Gitu. Dan barang siapa mencintai Nabi, pakemnya kan begini loh Bang, akan bersama Nabi di surga. Pakemnya kalau misalnya seorang rektor, seorang pejabat itu kan pakaiannya pakaian jas, ya. Kan? Jadi rasanya kok agak aneh juga gitu loh. Kita ini kan dalam kondisi COVID ini Bang, ada yang namanya new normal. New normal. Nah, saya lagi mau buat new normal ini, ya kan? Sesuatu yang tadinya mungkin dianggap, karena gini, pakaian seperti ini pada saat zaman dulu pertama kali agama Islam masuk ke Indonesia, maka inilah pakaian para umat Muslim, para wali songo. Kita masih pegang mungkin uang 5.000-an, yang pun juga sudah ditarik peredaran, Imam Bonjol, ya kan, pakai sorban, pakai jenggot, pakaian gamis gitu. Tapi memang pada saat perkembangan zaman, akhirnya terjadi new normal tadi, ya kan, sehingga pakaian pun juga berubah. Mengikuti zaman. Sebetulnya yang benarnya ya normalnya begini. Yang benarnya begini. Maka saya mencoba memunculkan new normal baru, bahwa ini nikmat gitu loh. Karena apa? Di saat kita pun juga mengamalkan sunnah Nabi ini, kita diberikan pahala. Jadi pahala mempergunakan gamis dengan tujuan mengikuti contoh Nabi, ya insya Allah akan ngalir terus pahalanya. Jadi ini cara yang simpel sebetulnya. Untuk pun juga nambah pahala, nambah bekal akhirat gitu loh. Pede banget ya pakai ini ya? Ya, pede sih nikmat aja Bang. Nikmat aja ya? Iya, nikmat aja ya. Memang pada saat awal cukup risih juga. Banyak lah yang mengomentari. Tapi di saat saya pun juga meyakini bahwa ini adalah yang terbaik untuk diri saya. Kemudian pun juga insya Allah pakaian seperti ini pun juga tidak mengganggu orang lain. Saya pun juga nggak maksa-maksa orang lain untuk ikut pakaian seperti saya gitu kan. Jadi akhirnya pun juga orang bisa menanggapinya dengan baik. Dan bahkan malah alhamdulillah di kampus saya itu ya ada tanpa pun juga ini, ya pada saat-saat tertentu mereka pakai pakaian gamis juga, terutama pada hari Jumat. Mereka pakai gamis. Artinya tidak dipaksa itu ya, tidak dipaksa. Jadi saya sampaikan juga, kita di kampus punya aturan bahwa ada aturan pakaian harus seperti ini. Tapi saya bilang ada satu aturan yang tidak bisa kita lawan. Aturan Allah. Sehingga kalau pada saat kita mau menegakkan aturan Allah, kemudian pun juga ada aturan dunia yang mungkin sedikit bertentangan dengan aturan Allah, maka saya akan mendahulukan aturan Allah tadi. Ya, masuk pun juga berpakaian sunnah seperti ini adalah aturan Allah. Jadi kalau pada saat mereka misalnya, kita kan ada baju, ada hari-hari, pakai batik, pakai dasi, dan lain-lain. Nah, pada saat pun juga memang hari-hari harus pakai dasi,
ada yang pun juga mempergunakan pakaian sunnah, silakan. Tapi kalau dia sudah tidak pakai pakaian sunnah, tapi pun nggak pakai dasi juga, nah baru itu kena hukuman. Nah, gitu. Tapi intinya nikmat, Bang. Nikmat ya. Karena kita nggak perlu pusing-pusing lagi mikirkan saya mau pakai baju model apa nih, ya kan? Dan ini murah meriah, Bang. Oke. Satu set ini atas bawah nggak nyampe harganya 200.000, ya kan? Gitu loh. Dan nikmat, artinya ya apa ya? Satu secara biaya dan kita pun juga tidak perlu memikirkan masalah lifestyle. Setelah itu yang pun juga paling membahagiakan adalah apa ya, rasa kenyamanan. Nyaman. Rupanya mengenakan sunnah ini berasa seperti Nabi bersama kita, Allah bersama kita. Karena dalam acara-acara formal pun juga saya lihat Bang Firman masih pakai juga yang pakai gamis begini. Ada nggak kekhawatiran begini ya Bang ya? Karena ini kan pakaian yang identik dengan mencerminkan kultur ya, Arab gitu gitu kan ya. Sehingga wah ini Bang Firman ini punya pemahaman tertentu nih gitu kan. Pemahamannya dalam tanda kutip ya, radikal gitu. Gimana tuh? Ya ada juga yang berasumsi seperti itu. Tapi saya tidak berusaha pun juga berdebat berargumen. Kita kan tinggal tunjukkan kepada mereka, melihat kan tunjukkan dari kebiasaan kita. Apakah kita punya pola pikir radikal? Apakah kita punya sikap radikal? Dan lama-kelamaan orang-orang yang pun juga istilahnya mungkin selama ini agak sedikit kontra memandang, akhirnya pun juga mereka bisa memahami dan bahkan bisa pun juga pelan-pelan mengikuti. Intinya adalah sebenarnya kita masing-masing pasti punya pandangan berbeda, persepsi yang berbeda. Nah, bagaimana perbedaan ini di-manage gitu loh. Dengan pun juga apa? Kita jalankan apa yang menjadi keyakinan kita, kemudian kita menghargai apa yang dijalankan oleh orang lain. Sehingga disitulah yang namanya akan muncul keindahan dalam menyikapi perbedaan. Karena memang Allah ini ciptakan kita kan berbeda-beda, Bang. Ya enggak? Orang yang kembar aja pasti ada perbedaan. Satu telur pasti ada perbedaan. Luar biasanya Allah pun juga menunjukkan bahwa memang dunia ini harus kita sikapi dengan memandang perbedaan secara indah. Bagaimana Allah Ta'ala mengukir jempol kita ini, Bang. Tempat sidik jari kita ini. Ini kan adalah kanvasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Begitu hebatnya Allah ciptakan sidik jari ini, nggak ada yang identik. Nggak ada yang sama ya. Padahal tempatnya kecil, sangat kecil. Bisa tapi miliaran, puluhan miliar, gak sama Allah ciptakan. Masya Allah. Disitulah pun juga artinya memang Allah minta kita untuk belajar, tolabul kan, untuk menjadi ulul albab, ya nggak, orang-orang yang selalu berpikir, sehingga apa, kita bisa mensikapi apapun juga yang terjadi di dunia ini, selama kita sandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kedamaian, ketenangan yang akan kita dapatkan. Masya Allah. Gitu. Ini mohon maaf ya Bang ya. Siap Bang. Saya ini kan mengenal Bang Firman sudah belasan tahun lalu. Ya. Siap Bang. Ya. Semenjak lebih belasan Bang, hampir 20 tahun kita kenal. 20 tahun. Iya. Jadi maaf ya, rasanya kayak bumi dan langit dulu. Kalau pada zaman dulu gitu ya. Dan ya saya maaf lagi ya. Siap Bang. Kan dulu pernah Abang juga sebagai pecandu ya. Iya. Candu narkoba. Betul, Masya Allah. Bahkan Abang juga sempat juga sampai direhabilitasi. Betul. Nah, saya bisa singgung sedikit tentang itu. Coba gimana? Apa itu juga menjadi sebuah titik tolak perubahan itu? Jadi saya ya itu tadi saya harus akui bahwa perjalanan hidup saya tidak seindah mungkin orang-orang lain. Dan saya meyakini bahwa pun juga yang saya lalui itu adalah asbab dari perbuatan dan sikap saya. Tapi disitulah Bang, sebetulnya Allah menunjukkan yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ini maha penyayang, maha pengasih. Sehingga orang yang sudah banyak dosa seperti saya, masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mungkin pun juga pembelajaran untuk saya dan mudah-mudahan kepada siapapun juga yang mungkin melihat tayangan Abang pada hari ini, khususnya untuk anak-anak muda. Bahwa yang pertama, jangan coba-coba yang namanya narkoba. Don't you ever do drugs. Karena apa? Saya yang mengalami Bang. Awalnya memang, saya mungkin agak cerita sedikit boleh, Bang. silakan. Ya. Awalnya coba-coba. Lifestyle tadi ya. Teman-teman apa, kita nggak enak gitu ya. Akhirnya pun juga ikut. Lama-kelamaan yang coba-coba itu akhirnya memunculkan rasa kesombongan dalam diri. Pada saat awal nyoba itu, kayaknya baik-baik aja nih. Gue nyoba, gue masih bisa kerja. Masih nggak ada masalah ya. Masih bisa
ke kantor dan merasa diri kayaknya produktif banget gitu loh. Wah, ini bagus ini. Ini bisa untuk pun juga penyemangat ini. Dan saya yakin bahasanya adalah saya harus pun juga mungkin sampaikan bahwa substance yang saya pakai itu, dan ini harus pun juga dihindari sabu, Bang. Sabu ya. Sabu ini saya bilang ini kimia ini. Masa kita manusia kalah sama kimia? Harus kita bisa kendalikan yang namanya kimia ini. Sombong gitu loh. Akhirnya lambat laun, Bang, Masya Allah. Ini saya kecanduan. Dan pada saat kecanduan itu, sampai pada posisi saya self-destructive. Merusak diri sendiri. Dan yang rusak nggak cuma saya, Bang. Yang rusak istri, anak, orang tua, kakak-kakak, tempat lingkungan kerja, teman-teman, semuanya terpengaruh. Karena seorang pecandu narkoba itu tidak bisa berpikir normal. Berpikirnya di luar batas. Berpikirnya di luar batas kewajaran. Maka saya, mungkin Abang pernah sebagai seorang wartawan, pasti sering sekali membaca ataupun bahkan meliput kejahatan-kejahatan yang di luar batas. Yang tidak masuk akal kita. Coba Abang telusuri lagi, Bang. Pelakunya itu biasanya rata-rata adalah pecandu narkoba. Begal yang sampai menewaskan. Karena mereka rata-rata memang sebelum melakukan kejahatan pakai dulu. Membuat mereka berani. Sehingga ini betul-betul kalau menurut saya, ini kejahatan yang luar biasa. Maka salah satu mungkin yang pun juga kenapa saya bersyukur bahwa Allah tolong saya, Bang. Saya pada saat pun juga sudah di ujung yang namanya pun juga kehancuran, self-destructive. Saya harus bicara dan mungkin ini pun juga bisa menjadi pengingat bagi yang menonton. Saya ada pada fase beberapa kali mau bunuh diri, Bang. Masya Allah. Sampai begitunya? Karena apa? Karena merasa putus asa ya. Mau berhenti nggak bisa. Pada saat pakai sudah tidak ada lagi yang namanya nikmat dan kebahagiaan. Jadi karena terpaksa ya, udah terpaksa. Karena kalau nggak pakai, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi betul-betul sudah kayak seperti rutinitas. Begitu bangun tidur harus pakai. Udah pecandu berat gitu kan? Sangat berat. Berpikirnya sudah di luar daripada pun juga kewajaran. Orang bicara apa selalu saya anggap salah. Akhirnya pun juga ribut. Tadi istri meninggalkan saya, anak-anak meninggalkan saya, kemudian tapi pada akhirnya pada saat saya pun juga sudah di ujung, memang tidak ada orang lain yang dekat dengan kita selain keluarga. Almarhum ibu saya, almarhum bapak saya, kakak-kakak, kemudian istri saya pun juga dan anak-anak mulai merangkul saya lagi, memberikan kekuatan. Itulah yang akhirnya pun juga pada saat saya pun juga sudah di ujung tadi self-destruction itu. Turunlah pertolongan Allah tadi. Yang menurut mungkin pandangan orang itu adalah akhir daripada pun juga hidup saya. Akhir daripada karir saya. Kan apa pertolongan Allah itu, DPRD, Bang? Apa pertolongan Allah itu, Bang? Ditangkap polisi. Tangkap polisi. Itulah pertolongan Allah pada saya. Dan bayangkan, Bang. Ini mungkin saya cerita lagi. Pada saat ditangkap polisi itu saya diberikan rasa pasrah yang luar biasa. Diajak mohon maaf lah, ini kepada siapapun juga saya tidak mau membuka aib, tapi ada yang bisa membuat saya lepas pada saat itu. Artinya saya bisa lepas. Harusnya bisa lepas ya. Harusnya bisa lepas. Tapi tidak saya lakukan. Saya berpasrah aja. Saya bilang sudah, saya mau jalani ini apa adanya. Kalau lepas nggak berubah, kalau nggak berubah. Tetap aja artinya jalannya terbuka lebar untuk saya bisa lepas gitu loh pada saat itu. Tapi Allah yang membuat saya mengunci mulut saya untuk bisa berpasrah, sehingga akhirnya saya jalani. Saya pun juga akhirnya pun harus menjalani rehab selama kurang lebih 7 bulan. Saya dihukum rehabilitasi selama 5 bulan. Tapi alhamdulillah akhirnya saya ngobrol sama bapak sama keluarga saya, kamu kalau 5 bulan rehabnya belum cukup. Mau nggak nambah 2 bulan lagi? Siap, saya bilang. Saya nambah. Karena keinginannya untuk pun juga ingin hijrah. Jadi saya terus terang saja di penjara itulah, Bang. Pada saat saya menjalani di di Polres Jakarta Barat itu yang namanya Allah berikan hidayah petunjuk itu melalui orang yang tidak kita sangka-sangka. Jadi pada satu malam di saat saya terus terang ini saya harus buka. Di penjara pun saya masih pakai, Bang. Masih. Gampang dapatnya. Gitu loh.
Di penjara saya masih pakai. Saya ngelamun gitu tengah malam, itu kan bulan Ramadan Bang, saya kenanya itu. Tahun 2011. Masih kebutuhannya masih juga. Ya nggak bisa berhenti. Bisa berhenti. Iya. Walaupun di dalam penjara nggak bisa berhenti. Akhirnya ya dengan berbagai macam cara kita bisa dapat. Saya nggak bisa ceritakan bagaimana cara dapatnya, tapi itu yang terjadi. Dengan pun juga ya apa namanya pola hukum kita. Jadi pada saat pun juga saya malam-malam itu merenung. Tiba-tiba datang seorang petugas, kapten, namanya Pak Albertus. Dan sekarang dia sudah almarhum. Orang Nasrani, Bang. Dia datang, nemuin saya, dia lihat saya lagi ngelamun gitu kan, di balik jeruji itu. Kenapa, Adinda? Kok nggak tidur seperti yang lain? Saya resah, Pak Albert. Gelisah saya. Saya sudah begini, tapi kok masih juga saya ngelakuin hal yang saya nggak suka. Jadi ya saya bingung. Jadi dia bilang, Anda harus kembali kepada Yang Maha Kuasa. Anda kan Islam. Saya masih ingat betul kata-katanya. Sujudlah kepada bumi pertiwi. Menangis minta ampun. Kalau dia Nasrani ya dia? Nasrani. Kalau kamu ngerasa di dalam salah kamu ini kamu nggak bisa lakukan yang namanya tahajud, ini saya buka. Kamu tahajud di situ. Kalau tiap malam kamu mau sholat tahajud, kamu tinggal panggil petugas, nanti saya kasih tahu untuk keluarkan kamu. Di situ saya. Dan saya bilang, Masya Allah gitu loh. Ya. Yang memang janji Allah itu, lagi ya? Janji Allah itu adalah kita tidak boleh melihat orangnya. Lihat kata-kata yang keluar dari mulutnya. Jadi bayangkan, itu dari mulut orang Nasrani gitu, nyuruh saya sholat tahajud. Coba, itu kan kalau tidak Allah yang gerakkan, kan siapa yang menggerakkan? Gitu. Akhirnya disitulah saya mulai, akhirnya pun juga diberikan kekuatan, untuk pun juga akhirnya saya memutuskan saya berhenti. Saya harus nggak pakai lagi. Jumpa lagi akhirnya saya pun juga pada saat saya sudah mulai sholat lagi itu ya. Sholat Jumat saya masih ingat di sebelah saya ada seorang ulama. Ini mohon maaf Ustadz gitu ya. Tapi dia masuk karena kasus narkoba juga. Saya bilang, saya coba menggali. Apa namanya, bagaimana? Dia bilang saya sudah berhenti Alhamdulillah selama di dalam. Saya tanya apa caranya untuk bisa berhenti Pak? Nikmati saja. Apa yang kamu rasakan pada saat kamu pun juga merasa butuh, oleng, gelisah, apa nikmati. Pasti akan berlalu. Kamu akan merasa tidak enak 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, paling lama 1 bulan. Merasa tidak enaknya itu akan berlalu. Itu yang saya jalani. Ya, saya nikmati aja. Nikmati sampai akhirnya. Nikmati, akhirnya pada saat itu saya bisa pun juga betul-betul tidak pakai. Dan pada saat saya dibawa untuk rehab ke Lido itu, sudah kuat, ya? Kondisi saya sudah negatif semua. Bahkan orang Lido bilang, loh ini kok negatif ini katanya. Nggak pernah ada kejadian orang dipindahkan dari penjara, masuk ke rehab, pasti positif. Ini kejadian pertama kali ini negatif katanya. Berapa lama kamu sudah nggak pakai? Alhamdulillah sudah 3 minggu saya nggak pakai. Jadi semuanya tadi artinya bahwa yang pertama pelajarannya, bahwa kita jangan pernah merasa sombong. Kita adalah makhluk yang lemah, yang memberikan kekuatan adalah Allah. Kesombongan kita itu bisa menyebabkan kita jatuh. Dan jangan pernah coba-coba pakai narkoba. Karena apa? Betul-betul orang yang diberikan pertolongan Allah lah yang bisa lepas. Saya pada saat di rehab itu, Bang, ada teman-teman rehab saya itu yang sudah 15 kali masuk rehab. Ulang-ulang. Karena apa? Karena hatinya nggak di situ. Dia menganggap bahwa saya pakai ini karena saya merasa nikmat. Jadi begitu keluar rehab pakai lagi. Gitu. Oke, memang. Ini menarik memang. Berarti bisa dijadikan sebuah perjalanan kisah hidup. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran. Jadi pembelajaran. Iya. Insya Allah. Pemirsa, kita rehat sejenak. Nanti kita akan menggali lebih jauh tentang sosok ini.